kerugian bisa sampai 9 triliun itu. Pernah dihitung oleh obsel-obsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya macamnya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh aktor-aktor jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu di pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu. Stand by. On the record. Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the Record. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Pak Nezar Patria. Apa kabarnya Pak Nezar? Baik, Alhamdulillah Mbak Wanti. Alhamdulillah juga podcast Antara kembali kedatangan sosok seorang Wakil Menteri Komdigi gitu ya. Oh ya, terima kasih. Ya. Dan ini kali kedua Pak Wamen. Kali kedua ya. Kali betul. kedua sharing di podcast Antara di 2024, waktu itu Pak Wamen bicara soal regulasi AI. Betul. Nah, kita akan ngobrol lagi tentunya soal update regulasi AI seperti apa sih gitu ya setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun ya gitu, dan isu-isu lainnya. Tapi untuk di awal ini kayaknya Sobat Antara juga perlu untuk menyimak informasi soal satu kebijakan baru. Ini terkait perlindungan anak di ruang digital, Pak Wamen. PP Tunas, betul ya? PP Tunas, ya. Oke, ini PP nomor 17 tahun 2025. Secara resmi disebutnya sebagai tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Agak panjang ini ya. Agak panjang, namanya gitu. Makanya disingkat jadi Tunas. Tunas. Tunas ini bisa juga kita artikan sebagai tunggu anak siap. Tunggu anak siap. Artinya selagi belum siap. Belum siap, mesti ada semacam keterlibatan orang tua ya dan lingkungan untuk memandu anak-anak dalam memasuki ruang digital. Oke, kalau kita lihat atau berkaca dari negara-negara lain di dunia, Pak Wamen, ini di 2024 contohnya ya, yang paling baru Australia kan sudah membatasi media sosial buat anak di bawah umur 16 tahun kalau di sana ya. Betul. Oke, kemudian di Indonesia muncullah atau hadirlah regulasi ini, PP Tunas gitu ya, untuk bisa betul nggak kalau ini disederhanakan sebagai pembatasan media sosial bagi anak? Dan pertimbangannya apa sih gitu? Apa yang membuat atau apa masalah yang mengharuskan PP Tunas ini hadir? Ya, sebetulnya ini banyak ditunggu oleh orang tua ya. Dan juga kita melihat paparan dari konten digital, terutama dari sosial media ke anak-anak ini cukup dahsyat gitu. Kalau kita bicara statistik misalnya, pemakai internet sekarang itu ada sekitar 143 juta. Dalam artian begini ya, 143 juta itu mereka yang punya akun-akun yang aktif di media sosial. Gitu. Dan dari 143 juta ini kurang lebih 43% itu adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Artinya masih usia anak ya? Masih usia anak. Masih usia anak. Nah, karena itu kita melihat penting untuk ada pengaturan karena berdasarkan laporan-laporan ya yang masuk dan juga begitu banyak keluh kesah orang tua, anaknya menjadi sangat adiktif dengan gadget, bukan cuma anak-anak, saya kira orang dewasa juga sekarang banyak yang kena kecanduan gadget. Gitu ya. Nah, tetapi anak-anak lebih rentan lagi karena usia mereka ini bukan usia yang matang untuk berpikir dan membuat keputusan. Belum gitu siap tadi belum kan siap ya, belum siap. Jadi tidak bisa membedakan misalnya mana yang baik, mana yang buruk. Lalu juga sangat rentan untuk menjadi objek kejahatan-kejahatan siber, juga sangat rentan kena terpaan cyberbullying gitu ya, dan konten-konten negatif yang lain. Apalagi kalau misalnya mereka bebas memasuki semua media-media
yang ada di ruang digital, dalam hal ini media sosial ya. Yeah. Ketika kalau umur 13 mungkin karena dia belum bisa punya akun sendiri, dia dibuat akunnya oleh orang tua dan diawasi oleh orang tuanya. Lalu dibuat kayak parental guide atau parental control gitu ya, di pengaturan yang ada di media sosial yang diakses oleh si anak tersebut, sehingga konten-konten yang mereka masuk, konten-konten yang mereka konsumsi itu umumnya adalah konten-konten yang cocok untuk anak-anak gitu. Tapi kalau yang sudah berumur 18 itu kan bisa masuk ke akses yang lebih luas, namun itu diawasi oleh orang tuanya karena mereka masih rentan kena paparan konten-konten yang konten-konten yang negatif gitu ya. Tetapi Mbak Wanti, ini memang menarik kalau kita lihat ya, pembatasan usia anak-anak ini punya tantangan sendiri. Karena ternyata satu survei menyebutkan kalau nggak salah itu kalau ada 10 anak gitu ya, itu kurang lebih 6 itu pernah masuk ke dalam media sosial dengan melakukan manipulasi umur mereka. Gitu. Jadi misalnya umur mereka misalnya 13 gitu. Ya, terus dia bilang umurnya 18 gitu. Jadi dia daftar akun. Kita ditanya age, dia bilang itu 18. Berarti ini kan bisa juga terkait dengan implementasi dari regulasi ini. Misalnya saja soal verifikasi begitu. Ini nanti implementasinya akan kayak apa sih Pak Wamen? Nah, itu dia. Ini yang sangat challenging dari PP Tunas ini adalah bagaimana kita membuat satu solusi teknologi untuk melakukan pembatasan usia. Ada banyak metode yang dilakukan, misalnya ada yang disebut dengan age restriction gitu ya, pembatasan usia. Tapi pembatasan usia ini kadang-kadang punya problem sendiri karena harus ada ID misalnya, harus ada data-data yang lain. Sementara dia akan berkontradiksi dengan kepentingan kita untuk melindungi data anak-anak gitu. Karena salah satu tujuan dari PP Tunas ini juga perlindungan data pribadi anak, agar dia tidak di-profiling oleh misalnya katakanlah upaya-upaya untuk mengkomersialisasi anak, gitu ya, bisnis, gitu ya, iklan dan lain-lain yang itu akan merugikan si anak, gitu. Nah, jadi kita juga tegaskan di PP Tunas larangan untuk profiling anak-anak ini. Nah, sehingga age restriction ini atau age clarification ini menjadi klarifikasi usia ini menjadi satu tantangan sendiri nih, gimana caranya gitu. Misalnya pakai biometrik dari wajah bisa ditebak nih usia berapa, segala macam gitu ya. Tapi itu juga kan punya bias gitu ya. Ya kalau orangnya baby face atau apa gitu, atau wajahnya lebih sedikit tua dari usianya gitu ya, itu kebanyakan punya margin error yang masih lumayan tinggi. Atau gitu. Bahkan pakai AI juga bisa diakali. Pakai AI bisa diakalin, ya benar. Jadi bisa dengan berbagai macam cara bisa diterobos batasan-batasan itu. Ya. Nah, lalu kemudian ada juga platform yang mengembangkan algoritma tersendiri untuk mendeteksi kecenderungan perilaku yang usianya di bawah usia dewasa gitu ya. Misalnya di bawah 18 atau di bawah 13 misalnya begitu. Nah, itu dibuat semacam algoritma namanya age inferential gitu. Jadi dilihat inferensinya bagaimana kecenderungan ataupun pola dari si pemakai ini. Misalnya tiba-tiba dia biasanya melihat konten anak-anak, tiba-tiba dia jump ke konten yang nggak biasanya, gitu loh. Ada anomalinya gitu ya. Ada anomalinya gitu loh. Dan ini dilihat polanya, berapa kali dilakukan segala macam, sehingga dia bisa tahu kalau ini anak ini ternyata umurnya sekian, tapi dia coba menjelajah ke tempat yang lain dan itu otomatis di blok gitu loh kontennya. Ini juga lagi dikembangkan.
lagi dikembangkan oleh tech giants ya, antara lain YouTube misalnya, untuk melakukan pendekatan dengan memakai algoritma yang lebih akurat, lebih lebih efektif juga. Karena X verification tadi kan bisa ditipu gitu ya. Iya. Belakangan kan kita mengenal juga ada user generated content gitu ya. Konten yang dibuat sama pengguna media sosialnya itu sendiri. Ini jadi satu tantangan tersendiri nggak sih dari penerapan PP Tunas? Karena mungkin dengan user generated content ini kan aksesnya jadi lebih terbuka, bisa diakses sama siapa saja gitu ya Pak Wamen ya. Ada kekhawatiran nggak? Pada umumnya platform-platform media sosial yang diakses oleh anak-anak itu kebanyakan ya UGC ya. Iya. UGC. Dan untuk itulah kita coba mendekati sejumlah platform yang memakai atau yang berkarakter UGC gitu ya, untuk bisa lebih ketat dalam soal pembuatan akunnya. Gitu, pembuatan akun. Jadi di awal gitu ya. Di awal ya. Jadi memang sejak di hulunya itu sudah harus clear dulu. Misalnya dalam pembuatan akun, lalu verifikasi dalam soal umurnya, segala macam itu harus jelas dulu. Dan kita sangat berterima kasih kepada sejumlah platform-platform besar ya, platform-platform raksasa yang memberikan perhatian untuk ini. Gitu. Nah, jadi dari PP Tunas ini kalau bisa kita sampaikan gitu ya, PP Tunas ini adalah satu peraturan yang memang untuk menciptakan satu ekosistem ruang digital yang aman atau jadi safe space-nya anak-anak gitu ya, dengan melibatkan tadi peranan orang tua pasti harus ya, kemudian juga platform digitalnya atau penyelenggara sistem elektroniknya tadi juga harus punya peran, dan tentu saja dari pemerintah gitu ya, dari secara pengawasannya. Dan masih bicara soal digital nih Pak Wamen, seperti tadi di awal saya sebutkan bahwa di 2024 kita sempat bahas soal AI, khususnya regulasinya. Saya ingat banget Pak Wamen waktu itu menyampaikan bahwa ketika itu masih soft regulation bentuknya, masih berupa imbauan soal etika penggunaan AI di Indonesia. Setelah 2 tahun, ini update-nya seperti apa sih? Boleh disampaikan mungkin buat Sobat Antara, Pak Wamen? Kita berdiskusi dan kita putuskan kita membuat yang namanya peta jalan. Peta jalan nasional untuk pengembangan dan penggunaan AI. Nah, apa guna peta jalan ini? Peta jalan ini memberikan panduan, memberikan arah kepada semua ekosistem ya, untuk semua ekosistem digital ya yang mengembangkan artificial intelligence ini, agar mereka punya patokan-patokan ya. Lalu juga itu berguna bukan hanya buat para pengembang, bukan hanya buat industri, tapi juga buat masyarakat dan juga sekaligus buat pemerintah gitu. Nah, yang kita atur adalah hal-hal yang prinsip di sana. Misalnya soal inovasi, lalu soal prinsip-prinsip. Bahkan kita juga membuat 2 dokumen. Jadi bukan cuma peta jalan, tapi satu lagi adalah yang kita sebut sebagai etika artificial intelligence atau etika kecerdasan artifisial. Jadi ada 2 dokumen. Yang satu dokumen yang peta jalan ini memberikan semacam arah gitu ya, berupa misi kita di dalam pengembangan artificial intelligence ini. Kita ingin mengarah kepada sovereign AI gitu ya, AI yang berdaulat, yang kita kembangkan sendiri, atau yang di mana kita punya kontrol lebih besar sesuai dengan kepentingan nasional kita, dan sifatnya dia mengatur prinsip-prinsip ya, misalnya AI itu harus transparan, akuntabel, lalu sisi keamanannya juga itu bisa dipenuhi. Lalu kemudian kita melihat pentingnya pendidikan talent di situ. Lalu kita melihat pentingnya ada riset dan pengembangan ya, R&D. Lalu kita juga melihat pentingnya investasi di dalam pengembangan artificial intelligence. Jadi itu semua ada di peta jalan dan sifatnya dia horizontal. Horizontal dan artinya dia memberikan prinsip-prinsip, lalu nanti adopsinya secara vertikal
itu di masing-masing sektor. Okay. Jadi misalnya di kesehatan, bagaimana nih di sektor kesehatan AI mau dikembangkan, gitu ya. Nah di situ bisa disesuaikan sesuai dengan sektornya, baik di misalnya layanan keuangan, financial service ya, bagaimana AI di sektor keuangan, lalu juga di sektor pertanian misalnya gitu, sektor maritim gitu ya, yang semuanya itu nantinya akan membantu arah pengembangan AI sesuai dengan tujuan nasional. Oke, ini peta jalannya dalam atau berupa perpres nantinya Pak Wamen? Rencananya akan berupa perpres. Oke, sejauh mana progresnya saat ini? Jadi draftnya sudah selesai dan kita sudah melakukan diskusi yang sangat intens dengan stakeholders. Diskusinya bisa melibatkan 300 sampai 400 orang ini, Mbak Wanti, dalam sekali diskusi gitu ya. Dan ada 21 kali diskusi yang sudah dilakukan. Dan draftnya sudah selesai dan sudah dibaca juga oleh semua stakeholder. Jadi kita melakukan pendekatan yang demokratis dalam soal ini. Nah ini yang kita coba targetkan bisa selesai dalam awal tahun inilah gitu. Ya kalau kita bilang awal tahun ya kita ancang-ancang lah di Q1 tahun ini gitu. Di Q1 2026 ya. 2026. Kita pastinya menunggu karena tadi Pak Wamen juga sempat mention bahwa adopsinya ini kan diterapkan di berbagai sektor. Betul. Ini akan termasuk juga di sektor jurnalistik nggak Pak Wamen? Karena mungkin kalau saya boleh curhat ya sebagai seorang jurnalis, ini mumpung ada Pak Wamen nih, AI ini kan sudah masuk juga ke ruang redaksi kita, gitu ya. Bahkan dengan adanya AI overview di mesin pencari misalnya, itu membuat adanya perubahan atau swifting. Orang jadi nggak mengklik lagi nih portal-portal berita, tinggal baca overview-nya aja yang sudah dirangkum sama AI tadi, begitu ya. Sejauh mana ini nanti peta jalannya juga akan bisa memberikan satu kelegaan buat para awak media begitu ya, supaya bisa tetap juga eksis di era AI ini, gempuran AI ya kalau kita bisa bicara gitu Pak Wamen, dan juga masih bisa terlindungi dari segala copyright yang mungkin ini masih jadi kontroversial ya terkait dengan copyright oleh AI ini. Seperti apa Pak Wamen? Ya, yang pertama kita harus melihat nature-nya atau hakikat dari AI ini inovasinya mungkin tiada henti lah. Bisa dikatakan gitu. Dia terus akan bergerak dan platform-platform yang mengadopsi soal AI ini juga akan terus-menerus mencoba mengoptimalisasi. Karena tujuan dari artificial intelligence ini adalah optimization. Mengoptimasi apapun gitu loh. Nah, termasuk misalnya karena dari kepentingan misalnya platform seperti Mbak Wanti katakan tadi ya. Platform ini kan mesin pencari gitu. Biasanya kalau kita yang pakai yang model yang lama, kita ketik, kita cari apa misalnya PP Tunas misalnya. PP Tunas gitu. Nah, nanti akan keluar kan beberapa link-link dari situs-situs tertentu yang ada keywords PP Tunasnya gitu. Nah, itu cara pencarian yang model lama. Kenapa? Karena kita harus membaca satu-satu. Itu artinya apa? Tidak optimal. Iya kan? Nah, AI itu selalu bergerak dalam optimasi. Nah, sehingga apa yang dilakukan dengan menggunakan AI, semua yang tadi itu tuh dihimpun, makanya namanya AI overview. Jadi kemudian dihimpun, disarikan, disimpulkan, lalu kemudian dibuat penyederhanaannya, lalu nanti, nah disinilah yang soal hak cipta tadi itu, lalu baru diberikan yang namanya link, ya kan? Dari mana source itu diambil. Jadi kalau dulu kita lihat di Google ada page rank-nya itu page rank-nya baru dikasih setelah AI overview dikasih. Dan ini ternyata bagi pengguna search engine ya mesin pencari sangat membantu. Memudahkan sebetulnya. Sangat memudahkan. Dia tidak perlu membuka satu-satu, dia dapat rangkumannya berikut dengan intisarinya. Lalu kalau ingin go details, dia bisa baca di link-link yang ada. Tapi untuk sisi lainnya di itu sisi ya, lain, betul, dia memberikan disrupsi. Disrupsi yang nggak habis-habisnya ke media, ya. Dan disrupsi ini membuat satu,
penurunan traffic ya untuk media digital itu terjadi dengan sangat masif dan penurunannya itu mencapai 40 sampai dengan 70% untuk situs-situs media. Dan ini akhirnya menjadi pukulan yang berdampak bisnis. Berdampak bisnis karena traffic turun, otomatis juga iklan ya akan menurun ya pendapatannya segala macam karena dilihat dari views, dilihat dari traffic gitu. Nah, ini yang membuat sejumlah perusahaan-perusahaan media curhat gitu ya ataupun memprotes pemakaian AI overview itu. Tetapi memang tidak bisa semata-mata menyalahkan platform ya karena memang pemakaian teknologi ini memang ya platform akan mencari mana yang lebih optimize gitu ya, mana yang lebih optimal gitu untuk bisa memberikan informasi kepada para penggunanya gitu. Nah, disinilah saya kira harus ada satu negosiasi gitu ya, negosiasi karena bagaimanapun yang disyaratkan, yang dijadikan overview itu materialnya adalah material data dari media-media. Nah, untuk itu kita mendorong platform-platform ini untuk bicara dengan penyedia konten ya. Dalam hal ini para publisher konten, sehingga ada satu hubungan industri yang lebih fair gitu. Dan sekarang belum selesai kita bicara AI overview, itu ada lagi AI mode yang dibuat. Itu ada fitur yang satu fitur lagi yang di atas AI overview. Kalau AI overview cuma merangkum, kalau ini melakukan reasoning gitu, reasoning dan bisa misalnya begini. Kalau ada pertanyaan soal kesehatan gitu ya. Oh, hasil lab saya nih kolesterolnya naik, ini begini segala macam. Ini bagaimana? Nah, itu AI mode akan bisa menjawab jauh lebih detail gitu kan. Oh, itu dia akan bisa jawab dengan sangat presisi dan analitik gitu. Analitik karena dia melakukan reasoning. Jadi beda dengan AI overview yang cuma melakukan summarize gitu ya. Ini dia melakukan yang kita sebut reasoning. Jadi dia bisa deep dive ke dalam data-data itu, lalu memberikan sejumlah alternatif dan bahkan juga melakukan prediksi-prediksi gitu. Nah, ini juga akan menjadi pukulan yang lebih keras lagi. Jadi ada double punch buat itu ya, buat perusahaan media karena di sana source-nya itu udah lebih selektif, udah lebih kecil gitu loh. Karena dia udah dia memamah semua data yang ada itu, lalu kemudian di reasoningkan, diproses, mungkin diambil lewat metadata dan lain semacamnya, sehingga ya source-nya itu lebih kecil lagi yang disajikan gitu. Nah, ini akan jadi satu tantangan sendiri. Nah, menurut saya kuncinya itu ada di perbincangan tentang hak cipta. Hak cipta. Bagaimanapun para publisher konten ini berhak atas karya mereka untuk dilindungi secara hukum. Betul. Ya, setuju, Pak Wamen. Jadi karena itu misalnya kalau ada platform-platform yang menggunakan AI dan mengambil data mereka itu harus ada persetujuan. Nah, ini kerjasama business to business, nah itu silakan dilakukan. Misalnya, kami akan memberikan dataset yang kami miliki untuk soal ini. Nah, Anda membayar sekian untuk dalam waktu tertentu segala macam. Ya, silakan itu dilakukan ya untuk satu model bisnis yang baru, dan pemerintah dalam soal ini mendorong adanya negosiasi yang bisa saling menguntungkan. Supaya ada win-win solution. Supaya ada win-win, supaya lebih fair ya. Pasarnya juga lebih fair gitu buat semuanya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Apalagi kita lihat publisher yang mengusung jurnalisme berkualitas gitu ya. Ini kan sangat penting karena kita tahu di dalam platform-platform media sosial ini ada banyak sekali berseliweran itu
konten-konten yang dibuat dengan AI ya, tapi dia itu sebetulnya deepfake dan penuh dengan misinformation, disinformation. Oke. Dan Pak Wamen, bicara soal deepfake, ini pas banget karena ini akan nyambung kepada juga satu kebijakan yang baru diterapkan ya, terkait penggunaan biometrik dalam seluler. Ini kan terkait juga ya dengan deepfake tadi, kemudian spam call mungkin. Itu bisa dijelaskan reasoningnya terkait dengan kebijakan baru ini seperti apa sih Pak Wamen? Ya, kalau kebijakan biometrik ini sebetulnya untuk memperkecil kecenderungan kejahatan siber ya. Terutama yang sifatnya yang melakukan spamming tadi, scamming gitu, dan angkanya itu juga sangat tinggi ya. Itu kerugian bisa sampai 9 triliun itu. Pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh aktor-aktor jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu di pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu. Nah, dengan adanya biometrik, kita harapkan proses mengenali konsumen gitu ya di dalam perusahaan atau KYC disebut gitu, identifikasi konsumen itu bisa dilakukan dengan lebih akurat dan lebih akuntabel. Nah, dengan demikian data biometrik ini kita anggap data yang paling valid untuk bisa jadi rujukan. Nah, kita bekerjasama dengan Dukcapil dari Kemendagri misalnya, karena semua data biometrik warga negara itu disimpan berdasarkan undang-undang oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Dukcapil. Ya, bentuknya kan? Apa nanti data biometriknya? Apakah face recognition? Face recognition. Face recognition. Tapi data Dukcapil itu kan sampai semua ada. Ada sidik jari, ada face recognition, sampai retina, segala macam itu ada. Dan semua data-data itu, data biometrik itu tidak disimpan di Opsel. Semua data itu tetap disimpan di Dukcapil. Jadi yang dilakukan adalah ketika kita registrasi, misal kita mau buka satu SIM card yang baru atau nomor yang baru gitu di satu Opsel, kita mendaftar. Nah, nanti dalam proses pendaftarannya itu akan ada face recognition dan data face recognition ini dikirim langsung, dicocokkan dengan data yang ada di Dukcapil. Begitu cocok, langsung confirm gitu. Jadi Opsel tidak mengambil data dari Dukcapil, Dukcapil yang simpan. Dan itu juga meminimalkan kebocoran data. Gitu. Tapi ketika kita menggunakan data biometrik tadi, begitu ya, kemudian pengawasannya nanti akan seperti apa? Khususnya dari Komdigi sendiri, begitu ya, karena kita tahu tadi mungkin data disimpan di Dukcapil untuk meminimalkan kebocoran data. Tapi apakah bukankah selalu ada celah begitu ya Pak Wamen ya untuk kebocoran data tadi? Seperti apa sih pengawasannya? Ya, kalau soal kebocoran data ini kan sudah diatur juga ya dalam data governance yang sudah banyak sekali kita bincangkan ya di stakeholder masyarakat digital kita, dan terutama kebocoran data ini terkait dengan satu disiplin gitu ya. Yang kedua soal cyber security, kan itu data bisa bocor karena kelalaian dalam artian misalnya tidak menggunakan password yang yang aman gitu ya, yang cukup kuat gitu kuat gitu ya, atau bisa juga karena dia dibobol gitu ya. Jadi dengan demikian cyber security-nya juga harus kuat. Dan ini kita sudah tegaskan sejak awal dalam desain soal biometrik ini, security itu sudah harus inherent di dalam prosesnya. Jadi kita sebut security by design. Sejak awal itu sudah harus terproteksi. Nah, karena itu dibuat berlapis dalam soal konfirmasi identitas dari konsumen yang akan mendaftar di Opsel untuk SIM card itu. Ini berlaku atau masa transisi ya? Saat ini masih transisi kah atau seperti apa?
Sudah mulai berlaku, tetapi untuk pengguna SIM card yang baru. Sementara yang lain itu kan kecuali yang berlangganan ya, yang berlangganan itu nanti bisa diperbarui, tetapi yang beli misalnya prepaid seperti itu, prabayar, nah itu setiap pembelian baru nanti akan melewati satu proses biometrik ini. Oke. Wamen, terima kasih banyak. Ini kita sudah ngobrol banyak sekali ya, kayaknya pembahasannya dari mulai PP Tunas tadi, kemudian regulasi AI, dan juga terakhir adalah biometrik seluler tadi. Tapi kayaknya muaranya adalah tetap di perkembangan teknologi, khususnya di artificial intelligence, yang sama-sama pastinya kita nantikan nanti peta jalannya akan seperti apa yang digarap oleh pemerintah gitu ya Pak Wamen ya. Ya, mohon doanya dan dukungannya, semoga lancar prosesnya menjadi perpres. Dengan demikian nanti perangkat regulasi tentang AI yang kita miliki ya, itu akan semakin kuat gitu dalam ya setidaknya mengantisipasi perkembangan saat ini. Yeah. Paling tidak 5 tahun ke depan. Ya, karena kita nggak bisa membuat aturan yang panjang mengingat dinamikanya ini. Perkembangannya terus berjalan ya. Iya, apalagi di dunia jurnalistik tadi kan udah lihat juga gitu. Belum selesai kita bicara udah ada teknologi yang baru. Sudah ada yang baru. Oke, Pak Wamen terima kasih banyak. Terima kasih sudah mampir di podcast Antara on the Record dan sharing banyak hal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Pak Nezar Patria. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera tengah, Pak Wamen. Terima kasih. Stand by on the record.